just being protected. I told you to leave! A little bitty real nice. Doing what you do. Cerita berawal dari suasana hutan daerah Virginia Barat ketika sepasang goeser manja sedang menjajal jalur pendakian yang sebenarnya sudah banyak menelan korban. Dan karena sudah 2 jam celengan si kewes kesundul-sundul jok sepeda, ia jadi ngesang dan pengen adu songkol dulu sebelum lanjut ngegoes. Lalu ia membawa pacarnya ke sebuah spot pemandian air hangat yang dulu pernah ia kunjungi sewaktu masih SD. Pasangan jadah ini tidak sadar bahwa sejak keluar dari jalur sepeda tadi, mereka sedang diincar komplotan psikobil atau psikopat kanibil. Pantes saja sepeda si pacar nyelonong tanpa pilot. Ternyata salah satu psikobil telah berhasil melakukan serangan pertamanya. Sejak puluhan tahun silam, kawasan hutan ini memang dikuasai orang-orang berwujud aneh yang berjiwa kanibil. Dan dari sekian banyak penghuni hutan tersebut, ketiga psikobil inilah yang menjadi pemburu inti bagi kelompoknya. Kemudian kita beralih ke perjalanan sekelompok pemuda yang akan mendatangi satu-satunya resort yang berada di pegunungan Appalachian, di mana kedatangan mereka ini adalah untuk mengantar si tampon Dani yang katanya akan mewarisi resort mewah itu. Dani yang dulunya hidup di panti asuhan sebenarnya masih sulit percaya punya keluarga di daerah ini setelah mendapat surat dari orang tak dikenal. Dan karena alasan itulah ia membawa pacarnya yang bernama Tony dan segambreng teman untuk menemaninya. Kemudian kita lebih dulu menuju resort keluarga Dani ketika sekelompok manula sedang reunian sekolah SMP. Terlihat seorang emak-emak getek bernama Agnes begitu kepincut dengan pengelola resort yang telah menggetarkan celengan peotnya. Pria bernama Jackson ini sebenarnya risih semi jijik akan kelakuan si emak. Lalu daripada terus pura-pura ramah, ia buru-buru pergi menemui sepupunya yang sejak subuh tadi terus aja dandan. Tapi by the way, sepupu bukan sembarang sepupu guys ya. Mereka sudah biasa terlihat mesra layaknya sepasang kekasih. Lalu Jackson mengingatkan wanita bernama Sally ini agar jangan berlebihan menyambut kedatangan Dani yang merupakan saudara mereka. Cukup pakai bedak salisir atau sari pohaci saja kalau memang wajah Sally mau terlihat putih. I guess so. Well, it ain't a Motel 6. Sampailah Dani di lokasi resort yang sebentar lagi resmi menjadi miliknya. Terlihat ia dan teman-temannya pun kagum akan bangunan resort yang terbilang mewah pada zamannya. Tell by your eyes. Dani jelas masih canggung saat bertemu Sally yang sedang mencoba akrab kepadanya. Sementara dari perkataan Jackson, Dani merasa saudaranya yang satu ini kurang suka melihat ia membawa pacar dan teman-temannya. Lalu dengan santuinya Dani berkata bahwa teman-temannya yang lain sudah datang dan akan ikut berlibur di tempat ini. Saat para tamu sudah pada check out, Tony harap-harap cemas melihat gelagat Sally yang mepet-mepet calon lakinya. Karena jangankan Tony, Dani pun sebenarnya masih sulit percaya jika dirinya masih memiliki keluarga. No, brother and sister. Actually, we're kissing cousin. Ain't nothing we haven't heard before. I just let it. Sambil melihat-lihat jeroan resort, Sally menjelaskan hubungannya dengan Jackson yang merupakan sepupu dari perkawinan sedarah kakek buyut mereka. Sally pun mengakui keanehan perilaku leluhurnya yang sudah ia kubur sebagai cerita kelam masa lalu keluarganya. As I said, we weren't expecting so many.
Saat Jackson dan Sally menyiapkan kamar untuk mereka, Danny mulai suka dengan resort dan kedua saudaranya. Lalu ia meminta teman-temannya bahwa mulai dari sekarang, mereka harus mencari tahu asal-usul tentang keluarganya. History. Secrets. Sure. That place is... We could be talking about my history. Di sisi lain, Jeng Agnes lanjut akan menginap 1 malam lagi demi bisa terus melihat Jackson. Ia pun memastikan lato-latonya agar tidak ngaplek ketika bertemu Jackson nanti. Si emak merasa heran karena tidak melihat Jackson yang harusnya membawa semua perlengkapannya. Hingga ia pun terpaksa membawa semua koleksi baju, bahkan rak piring lipat yang ia bawa menuju kamarnya. Dikira Jackson, Ma Agnes kesal karena tidak ada yang ngomong di telepon. Sambil menghabisi si emak, Jackson mengingatkan si pelempar kampak untuk tetap bersembunyi dan jangan dulu mengganggu Danny bersama teman-temannya. Apa kalian bisa menebak siapa pelempar kampak tersebut? Oh my god. Si kewes bernama Jillian begitu girang melihat perabotan mahal dan branded yang ada di dalam resort. Terlihat ia pun semakin betah tinggal di tempat ini karena dipenuhi barang-barang yang bisa mendatangkan cuan. Let's get naked. Danny tentunya merasa senang mendapatkan semua kemewahan ini meskipun sebenarnya ia masih sulit percaya. Namun kebahagiaan pasangan ini membuat Sally terlihat cembokur, apalagi ketika Danny beradu paruh bersama Tony. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. Di malam harinya, Jackson menemui ketiga psikobil yang ternyata adalah saudara-saudaranya juga. Lalu ia marah akan sikap mereka yang sudah masuk resort tanpa menunggu perintah darinya. Entah apa yang sebenarnya direncanakan mereka terhadap Danny. Yang pasti Jackson meminta para psikobil untuk bersabar dan menunggu aba-aba darinya dulu. Di keesokan harinya, Jillian yang sedang belanja baru tahu bahwa di kota ini banyak orang yang dinyatakan menghilang. Tak lama kemudian datanglah Pak Sheriff yang kebetulan sedang mencari Ma Agnes. Lalu Jillian dan Brian mengatakan bahwa mereka sempat melihat sekumpulan orang tua yang berkunjung di resort tempat mereka menginap. Mendengar kabar tersebut, Pak Paul berniat untuk mengecek resort yang ternyata cukup terkenal di daerah ini. Kembali kepada Danny yang sedang mengecek asal-usul keluarganya dengan melihat koleksi foto jadul. Mereka pun bisa melihat bahwa wajah Danny memang mirip dengan para pendiri tempat ini. Lalu dari sekian banyak foto-foto jadul, perhatian mereka tertuju kepada salah satu anggota keluarga dengan perawakan dan wajah yang aneh. Bahkan tak cuma satu, terlihat Danny pun heran di mana orang-orang aneh tersebut selama ini tinggal. You heard him. Jackson jelas marah dengan bacotan Todd yang sudah menghina para leluhurnya. Karena meskipun banyak yang berwajah aneh, setidaknya resort peninggalan mereka masih bisa menghidupi keturunannya. Aren't you, Vic? It's impressive. Really? Yeah. Setelah Jackson kembali tenang, ia membawa Danny ke sebuah ruangan tempat koleksi senjata para leluhur yang merupakan kelompok pemburu. Kemudian Jackson menunjukkan sebuah busur panah milik kakeknya Danny yang merupakan Robin Hood-nya di keluarga mereka. Mendengar kabar tersebut, Danny merasa bangga dan ingin menjadi seperti sang kakek yang tak pernah ia kenali. It's hardly a proper view, miss, considering you haven't. Singkat cerita, Jackson akan membawa Danny ke sebuah spot berburu plus memberikan tutorial menjadi pemanah seperti leluhur mereka. Selama perjalanan, Jackson pun menceritakan perjuangannya bersama Sally untuk bisa menemukan Danny di setiap panti asuhan. Dan ya, karena si Sally katanya gak gaptek-gaptek amat, ia berhasil menemukan data Danny di sebuah panti asuhan melalui internet. Anything on this land belongs to us. Setibanya di lokasi berburu, Jackson langsung memberikan tutor berburu ketika seekor uncal sedang melenggang mencari pejantan. Tak jauh dari lokasi Danny berburu, Pak Sheriff yang akan mendatangi resort malah kehalang sebuah pohon jengkol yang rungkan. Tapi bukan rungkan karena sudah tua, melainkan ini adalah jebakan para psikobil yang sedang berburu manusia.
It's about patience and being smarter than the animal. Be still. The neck. Now we check the blood trail. Adegan yang bersamaan ini menunjukkan kehebatan keluarga besar Danny yang dari dulu hidup dengan berburu. Lalu Jackson menyuruh Danny untuk menuntaskan perburuannya dengan mengakhiri penderitaan sang uncal yang sedang aduh-aduhan terkena panah. Die soon enough. You may have to track. You may try to bolt. Untuk pertama kalinya Danny melakukan sebuah kesadisan oleh pengaruh Jackson yang begitu Danny kagumi. Di saat itu pula, si Kobil Blonde sedang menghilangkan barang bukti dari perbuatannya. Kelakuan si Kobil terdengar jelas oleh pria bernama Vic yang akan mencari Danny karena belum juga pulang. Lalu tiba-tiba, ia melihat hasil buruan Danny yang sedang diseruput salah satu si Kobil. Tabrakan body tak terhindarkan hingga ceker Danny pun nyangkut di jebakan para si Kobil. Kemudian Vic mengajaknya untuk segera kabur, khawatir sosok aneh tadi masih mengejarnya. Tapi sayang, Danny gak percaya dan menyuruh Vic untuk pergi duluan. Singkat waktu, Danny mendapat perawatan spesial dari Sally yang paling antusias akan keberadaannya di tempat ini. Terlihat Sally pun begitu happy saat ngolesin salep herbal di sekitar belalai Danny yang sedang tertidur lelap. Lalu ia menyuruh Danny untuk membuka semua pakaiannya. Alasannya sih agar Sally bisa ngolesin salep sampai ke bagian luka yang paling imut. I patched up all my brothers one time. Okay. All you boys react that way. Sally berkata bahwa Danny adalah orang yang paling penting bagi keluarga mereka. Dan karena alasan itulah ia tidak mau menunggu terlalu lama. Danny terlihat bingung dengan perkataan Sally yang terdengar ngambang. Ditambah lagi nih Kewes terus mepet-mepet padahal mereka adalah adik dan kakak. Still finding it hard to believe that. Wanita mana yang redo ketika pacarnya ditunggangi kewes lain meskipun alasannya cuma mengobati luka. Kedatangan Tony pun membuat Sally buru-buru pergi sebelum mereka saling cakar gara-gara belalai. Vic, take off his clothes too? Gross. What is all over your leg? Yeah, with a bow and arrow. No. Yeah, it is. Kebersamaan Danny dan pacarnya lagi-lagi membuat Sally kesal. Apalagi saat ia melihat peraduk songkolan yang sedang dilakukan Danny bersama pacarnya. Vic masih sulit percaya dengan sosok mengerikan yang tadi sempat ia lihat. Dan sialnya lagi, kedua temannya tidak ada yang percaya akan sosok udik pemakan bangke itu. Tapi lah, daripada mikirin sosok gak jelas, Vic memilih berpesta bersama teman-temannya. Di keesokan paginya, Danny terbangun dengan perasaan bangga karena akan mewarisi harta yang begitu banyak. Bahkan ia bertekad untuk mengembangkan resort yang merupakan usaha turun-temurun leluhurnya. Singkat cerita, Danny berencana untuk merenov resort yang katanya sudah melempem ke arah bangkrut. Kemudian ia meminta bantuan teman-temannya untuk mengelola bisnis penginapan yang siapa tahu aja kelak bisa menghidupi mereka. Lalu dari semua temannya yang setuju, Brian bingung karena Jillian sudah pasti bakal nolak. See, Brian, I could definitely cut a good sizzle reel together. I know what you're gonna say. Jillian marah karena Brian malah akan membantu Danny daripada segera kembali ke kota. Terlihat Brian pun emosi karena kedatangannya ke tempat ini jelas-jelas untuk membantu Danny. Pantes saja Jillian ingin segera pergi. Ternyata dia ngutil barang antik dari resort ini. Dan ya, karena sudah ketahuan, Jillian dengan watadosnya berkata bahwa benda yang telah ia colong setara dengan Jet X-25R. Mendengar cuan yang besar dan gampang didapatkan, Brian akhirnya tergoda dan mengajak pacarnya untuk mencuri lebih banyak lagi. I didn't want to look alone. Hey. Di tengah praktek pencurian barang-barang antik, Brian melihat sesuatu yang sepertinya pintu rahasia. Bayangan harta yang lebih banyak pun memenuhi pikiran Brian hingga tanpa berlama-lama ia dan Jillian langsung mengeceknya.
Setibanya di ruang rahasia, Jill menemukan banyak jubah buluk yang tersimpan rapi. Lanjut mereka pun menuju lokasi utama dari tempat yang disembunyikan ini. What the hell is that? Brian mengira bahwa benda yang mereka temukan adalah tempat untuk sunatan massal. Tapi menurut Jillian lah bodo amat. Yang pasti alat aneh ini sangat cocok untuk mereka jadikan arena aduk songkol. Well, I'm agreeing with you. Sally ternyata mengetahui keberadaan pasangan jadah yang sedang beraduk songkol di tempat keramat. Tapi bukannya marah, ia malah ngesang oleh kegiatan transfer protein yang selama ini ia inginkan. Dan tanpa ada yang sadar, para psikobil diam-diam akan menghukum Brian dan Jillian yang tidak menghormati tempat sakral ini. Jillian akhirnya meninggoy setelah cekernya didengkakin para psikobil sampai terlepas. Dan tiba saatnya, mereka akan menghabisi Brian yang sudah lumpuh akibat pukulan tadi. Sally marah akan kelakuan para psikobil yang bisa mengacaukan rencananya bersama Jackson. Ia pun menyuruh mereka untuk tetap bersabar karena semua ada waktunya. Singkat cerita, Sally sosok merawat Brian yang sudah ngajoprak lumpuh gak berdaya. Padahal, ia sudah ngesang berat kepada Brian setelah streaming jadah di ruang rahasia. Sally! I know it's hard to wait. Jackson melarang keras saudaranya ini untuk jangan gegabah mengotori rahim dengan bibit yang gak jelas asal-usulnya. Tahan atuh, karena seperti rencana mereka, malam ini Sally akan dikawinkan dengan Danny. Lalu Jackson menyuruh Sally untuk segera menghabisi Brian sebelum diketahui oleh Danny. Carve him up later. Give me one way or another. Saat Brian ditindih sampai meninggoy, Tony dan yang lain sedang melakukan pengecekan sebelum merombak setiap sudut resort. Namun karena mereka butuh semua kunci ruangan, mereka berniat untuk mencari Danny. Tony! Setelah hampir turun ke ruang rahasia, Danny dan Tony menemukan hiasan plus tas milik Jillian yang tergeletak begitu saja. Mereka pun mikir, apa mungkin Jillian dan pacarnya mau nyolong? When it comes to money, Brian's done worse. Ketika Vic mengambil beberapa kunci, ia mendengar obrolan Danny bersama kedua saudaranya. Dari obrolan mereka pun, Vic mendengar bahwa Danny akan dibawa ke suatu tempat untuk melihat keluarga mereka yang sebenarnya. Vic jelas penasaran dong. Hingga ketika malam datang, Vic mengikuti Danny yang sedang dibawa entah kemana. Who are all these people? Sampailah Danny di sebuah pemukiman tersembunyi yang dihuni oleh orang-orang yang berwajah aneh. Sementara Danny tidak sadar bahwa sebentar lagi adalah acara perkawinannya bersama Sally. Lalu ketika Vic masih anteng ngintipin Danny, Sally mengatakan bahwa di pemukiman ini ada 3 kepala keluarga sedarah yang masih bertahan. Dan suka ataupun tidak, salah satu dari ketiga keluarga psikobil tersebut adalah keluarga mereka. Lalu tak lama kemudian, datanglah para psikobil kebanggaan klan pemakan orang yang akan turut merayakan pernikahan anggota keluarga mereka. Dan itu berarti, Jackson harus segera membuat Danny teler agar bisa dengan mudah ia kawinkan. See, like this brew, got it from Farm Wine. Ketika Danny teler oleh Homer racikan kearifan lokal, Jackson menjelaskan bahwa apa yang ia lakukan adalah untuk menjaga kemurnian darah keluarga mereka. Meskipun ia sadar, efek tradisi perkawinan sedarah ini menghasilkan keturunan dengan wujud yang mengerikan, tapi kualitas unggulan. Kemudian Sally menambahkan jika belakangan ini, di keluarga mereka sudah tidak ada lagi kelahiran. Sekalipun ada bayi yang lahir, tidak mampu bertahan lama dan ujung-ujungnya selalu meninggoy. Maka dari itulah, Danny dan Sally yang masih murni harus mendapatkan keturunan hebat seperti para psikobil. Pengaruh minuman dan doktrin dari Jackson akhirnya mempengaruhi Danny, hingga ia pun tidak peduli saat temannya akan dimukbang rame-rame.
Setelah Vic benar-benar meninggoy, Danny diberikan saripati temannya sebagai perkenalan dari kebiasaan keluarganya yang merupakan kaum kanibil. Dan tiba saatnya pernikahan jadah sedarah antara Danny versus Sally pun dimulai. Tony dan teman-temannya terlihat panik oleh kedatangan seseorang yang sepertinya adalah begal. Here. Tony, stay back. Mereka jelas kaget melihat Danny yang semalam menghilang datang dengan keadaan mabuk dan cemong oleh darah. Kemudian Danny menceritakan jika ia habis berpesta dengan warga lokal yang berada tak jauh dari lokasi resort. Lalu ketika Tony bertanya tentang teman-temannya, Danny berbohong bahwa Vic, Jillian, dan Brian sudah pulang duluan. Vic left? Don't! You know what, guys? Mereka jelas gak percaya dengan omongan Danny yang sedang mabok. Lalu tiba-tiba Charlie mencium aroma daging yang ia anggap itu adalah Vic yang sedang memasak. Ternyata itu adalah Jackson yang sedang memasak daging jelema. Lalu ketika mereka berhasil sembunyi, Tony melihat jasad Brian sudah membeku di ruang pendingin. Charlie menyuruh Tony dan Rod untuk segera kabur selagi ia menghalau orang-orang aneh ini. Tapi sayang, perlawanan pria gemoy ini malah berujung petaka. Terlihat ia pun tak berdaya saat para psikobil akan menggelonggong tubuhnya dengan air melalui jalur knalpot. Rod mengajak kakaknya ini untuk kabur dan mencari bantuan. Akan tetapi Tony menolak karena gak mau meninggalkan AA Danny yang masih tertidur. Rod jelas kesal dong, terlebih ia merasa bahwa Danny sudah berada di pihak orang-orang aneh itu. Tony! Tony! Dikira Tony, ternyata para psikobil sudah mengetahui keberadaan Rod yang kini sudah terpojok. Kemudian Rod bersembunyi di sebuah ruangan yang tanpa ia sadar terdapat sebuah jebakan. Ketika Rod tewas berkondekan kampak, Tony kini berada di ruang rahasia yang sebenarnya adalah tempat ritual perkawinan saudara. Tak lama kemudian datanglah Sally yang sudah tidak sabar untuk menghabisi pacar Danny ini. Please don't shoot me. Sally dengan bangganya menceritakan peraduk songkolan yang telah ia lakukan bersama Danny. Bahkan ia merasa senang karena Danny sudah menjadi seorang kanibil seperti keluarga besarnya. Bukan hanya cuci mata dengan air panas saja, Tony pun berhasil menembak ceker Sally sampai remuk. Namun perlawanannya malah dihentikan Danny yang telah dibutakan oleh cinta terlarangnya kepada Sally. Danny mengusir Tony daripada cuma menyakiti keluarganya saja. Ia pun memintanya untuk melupakan semua kenangan mereka selama ini. Like Vic! I told you to leave! Danny tetap saja gak tega jika sampai Jackson menghabisi Tony. Lalu Danny meminta agar dirinya saja yang menghabisi mantan pacarnya ini. I'll do it! Danny tentu saja tidak akan menghabisi orang yang dulu begitu ia sayangi. Lalu diam-diam ia menyuruh Tony untuk segera kabur. Don't look back. Tony akhirnya berhasil merujak Jackson sampai meninggoy. Keadaan ini jelas membuat Danny emosi karena bagaimanapun juga Jackson adalah saudaranya. Can't help you anymore.
Beberapa waktu berlalu, Dani berhasil mengembangkan resort dan menjadikannya tujuan wisata di kawasan pegunungan Appalachian. Marketing Dani pun terbilang sukses karena bisa mendatangkan wisatawan yang akan menginap di resort warisan keluarganya. Dan itu berarti akan banyak stok daging untuk memenuhi asupan protein bagi keluarga kanibilnya. You enjoying our all-protein buffet? Di tengah kesibukan Dani menyambut para tamu, ia menemui para psikobil yang sebenarnya adalah para koki handal sejak dulu. Spesialis daging orang tapi. Lalu ia mengajak mereka untuk melakukan tradisi membagongkan lagi. Karena sampai saat ini Dani belum memiliki anak dari Sally. Meskipun Sally sudah cacat dari atas sampai bawah, Dani tetap lope dan semangat ngadonan orok bersama kakaknya ini. Terlebih kecacatan Sally dan praktek incest yang akan mereka lakukan adalah komposisi yang pas untuk menghasilkan keturunan seperti kakak-kakak psikobil yang hebat dan unggul dalam segala hal. Secara keseluruhan, sequel ke-6 ini kurang menegangkan seperti seri-seri sebelumnya. Mungkin karena lebih mengedepankan sejarah Dani yang merupakan bagian dari keluarga psikobil. Namun dari kisah Dani inilah, kita bisa mengetahui asal-usul ketiga psikobil itu sendiri. Lalu berkat kesuksesan Dani menghidupkan kembali resort keluarganya, ketiga psikobil ini gak usah repot-repot turun gunung untuk berburu makanan. Karena setiap harinya akan ada wisatawan yang bisa mereka panen sepuas-puasnya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Jangan lupa cek playlist Wongton yang lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small.